Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan bagi setiap kita selalu baru. Marilah kita menyambutnya dengan ucapan syukur. Mari tenangkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami kembali dianugerahi kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati setiap kami, agar kami bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan perenungan pagi ini. Amin. Pembacaan Gema hari ini terambil dari 2 Samuel 20 dengan tema pemberontakan Seba, pemberontakan kita. Saya akan membacakan ayat 1, 2, 4, 5, 14 sampai 22. Saya rindu kita semua bisa bersama-sama membuka Alkitab, membaca dan mendengarkannya dengan seksama. Pemberontakan Seba. Di sana ada seorang durjana bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala dan berkata, "Kita tidak memperoleh bagian dari Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap mengikuti raja mereka dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian datanglah menghadap lagi." Amasa lalu pergi untuk mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Kemudian Daud berkata kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya lagi bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah hamba-hamba Tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota berkubu dan luput dari kita." Seba melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel bin Maakah. Semua orang Bikri berkumpul lalu mengikuti dia. Tetapi orang-orang Yoab datang mengepung dia di Abel bin Maakah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok pengepungan terhadap kota itu yang berhadapan dengan tembok luarnya. Lalu seluruh rakyat yang bersama Moab membobol tembok kota untuk meruntuhkannya. Lalu seorang perempuan bijaksana dari kota itu berseru, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah ke sini supaya aku berbicara dengan engkau." Yoab mendekat kepadanya dan perempuan itu bertanya, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku dengar." Kata perempuan itu, "Dahulu biasanya orang berkata begini, 'Baiklah orang minta petunjuk di Abel, demikianlah perkara diselesaikan.' Aku termasuk orang Israel yang cinta damai dan setia. Tetapi engkau berusaha membinasakan sebuah kota, kota induk di Israel. Mengapakah engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Jawab Yoab, "Sekali-kali aku tidak akan menelan habis dan menghancurkannya. Bukan begitu sebenarnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim bernama Seba bin Bikri telah mengacungkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia saja, dan aku akan mundur dari kota ini." Lalu kata perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian perempuan itu pergi menemui seluruh rakyat dengan nasihat bijaksana.
Mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu bubarlah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke kemahnya. Yoab pun pulang ke Yerusalem kepada raja. Bapak Ibu, ketika Daud kembali ke Yerusalem setelah kematian Absalom, perselisihan muncul antara 10 suku dan suku Yehuda. Seba mengambil keuntungan dari perselisihan ini dan menghasut pemberontakan. Provokasi yang dilakukan Seba ini berhasil dengan membuat banyak orang Israel mengikut dia. Ada beberapa poin yang bisa kita petik lewat perenungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Pertama, pemberontakan diawali oleh sikap hati yang tidak merasa puas terhadap keadaan yang ada. Dalam konteks ini, orang Israel tidak puas terhadap pimpinan Tuhan yang telah memilih Daud menggantikan Saul. Kedua, memberontak berarti tidak mau taat. Amasa yang diminta oleh Raja Daud untuk mengerahkan orang Yehuda malah menunda-nunda tugas untuk mengatasi pemberontakan Seba. Ketiga, pemberontakan itu mendatangkan hukuman. Penolakan Amasa untuk mengerjakan tugas membuat ia dibunuh oleh Yoab. Demikian juga dengan Seba. Pada akhirnya, dia dipenggal kepalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita semua juga sering melakukan pemberontakan kepada Tuhan? Tidak terbatas hanya dalam perbuatan, tetapi dalam pikiran. Kita sering tidak menyadari. Mungkin kita lebih banyak mengeluh kepada Tuhan dibandingkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Padahal, anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus di atas kayu salib, itu semua membuat kita cukup di dalam segala sesuatu, bahkan melampaui apapun yang ditawarkan dunia ini. Maka marilah kita bersyukur, karena kita sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Pengampunan dosa yang Tuhan berikan adalah alasan kuat bagi kita untuk terus-menerus mengucap syukur dalam segala keadaan kita, apapun pergumulan kita. Rasa syukur akan membuat kita jadi semangat, Bapak Ibu, tidak malas ataupun menunda-nunda apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kiranya kita tidak lupa untuk selalu mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kiranya ketaatan kita kepada Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Jangan lagi kita memberontak kepada Tuhan, apapun bentuknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara kepada setiap kami. Kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami bisa hidup taat, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami rindu rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.